Jumpa lagi di Dibu TV. Ya, sebuah laptop yang klasik tuh ya yang seperti ini biasanya ya. Kan yang biasanya dicari itu adalah penampilannya elegan, cukup tipis, cukup ringan supaya bisa mudah dibawa kemana-mana ya. Gaming ringan juga kalau bisa sih harusnya jalan. Lalu baterai diharapkan harus bisa irit ya. Layar IPS lah minimum. Lalu SSD itu wajib kalau SSD, jangan pakai hard disk. Dan banyak yang minta, ini agak jarang ya, tapi banyak yang minta bahwa RAM itu harus bisa di-upgrade. Biasanya ini cuma di laptop gaming doang, yang gampang dibawa-bawa ringan tuh susah kayak gitu ya. Lalu banyak yang minta juga harus di bawah 10 juta rupiah. Oke, semua itu ternyata bisa dipenuhi oleh laptop HP Pavilion 14 EC0008AU ini. Ya, HP Pavilion 14 EC0008AU. Panjang ya namanya ya. Ya, ini adalah laptop middle class mungkin ya dari HP yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 5000 series. Ini merupakan tahun pertama HP mulai memasukkan prosesor AMD Ryzen mereka ke dalam lini Pavilion mereka. Oke, untuk spek dasarnya dia pakai AMD Ryzen 3 5300U. Jangan komplain dulu, kita lihat performanya nanti ya. Ini adalah kategorinya Lucien ya. 7 nanometer tentunya. TDP 15 watt, 4 core, 8 thread, base clock 2,6 GHz dengan maksimum boost di 3,8 GHz dengan total L3 cache di 4 MB. Untuk RAM yang terpasang itu 8 GB DDR4 3200 dual channel. Ya, nggak bisa di-upgrade, tenang. Dia pakai 2 slot SODIMM, dua-duanya udah diisi. Jadi kalau kalian beli langsung dipakai dual channel dengan Ryzen, cocok ya, siap pakai banget. Dan kalau butuh kalian bisa upgrade juga karena ingat dia pakai slot SODIMM bukan di solder. Kalian bisa pilih untuk upgrade salah satu aja, udah cukup mungkin ya, 4+8 gitu mungkin udah cukup. Kalau mau upgrade dua-duanya jadi 16 lebih asik lagi. Oke, lanjut untuk SSD dia pakai 512 GB NVMe PCIe SSD. Sayangnya emang nggak terdapat slot M.2 kedua atau slot SATA ya, tapi ya paling nggak ini bisa di upgrade juga kalau mau. Walaupun sebetulnya 512 GB udah gede sih ya. Nah, untuk sistem grafiknya dia menggunakan AMD Radeon Graphics 6 graphics core, total shader unit ada 384, GPU clock di 1500 MHz. Nah, ini integrated graphics ini pakai 512 MB VRAM yang diambil dari total kapasitas RAM-nya. Nah, jadi total usable RAM-nya dalam kondisi sekarang ini di 7,4 GB kurang lebih ya. Sayangnya emang tidak terdapat opsi untuk mengatur jumlah memori yang bisa digunakan di dalam BIOS. Tapi tenang aja lah, kalian bisa upgrade RAM ya kalau misalnya kalian rasa 7,4 GB tadi kurang. Dan performance-nya tadi dengan pakai 512 gimana? Nanti kita lihat. Kan sebetulnya alokasi VRAM-nya bisa otomatis. Nanti kita lihat ya. Nah, untuk wireless connectivity dia pakai Realtek RTL8852AE chip ya. Nah, ini udah bisa Wi-Fi 6, sudah bisa gigabit Wi-Fi tentunya, multi-user MIMO, dan Bluetooth-nya udah versi 5.2. Nah, untuk Windows dia pakai Windows 10 Home. Tapi tenang, bisa di-upgrade ke Windows 11 kok, dan gratis upgrade itu ya. Nah, kemudian untuk bodinya, form factor-nya itu adalah clamshell atau laptop klasik ya. Sementara untuk desainnya, seperti seri Pavilion sebelumnya, desainnya menarik karena mirip dengan Envy versi yang kemarin ya. Dia menggunakan finishing sandblasted aluminium pada bagian belakang layar dan area keyboard. Terdapat logo HP di bagian belakang layar dan identitas Pavilion itu ada di bagian belakang engsel. Saat layar dibuka, engsel sedikit ngangkat di bagian belakang laptop. Tapi nggak perlu khawatir casingnya jadi rusak ya, karena terdapat ada bantalan karet kecil di bagian belakang. Aman. Hal ini juga dapat meningkatkan kenyamanan mengetik dan memperbaiki sirkulasi udara karena sedikit ngangkat di situ. Untuk materialnya dia aluminium berkombinasi dengan polikarbonat. Seperti laptop HP lainnya, HP Pavilion yang satu ini itu juga menggunakan beberapa material hasil daur ulang dari sampah plastik lautan. Ini adalah salah satu bentuk komitmen dari HP untuk membuat laptopnya lebih ramah lingkungan. Nah, untuk warnanya natural silver. Ada varian lain yang namanya warm gold ya. Nah, untuk dimensi panjang 32,5 cm, lebar 21,66 cm dan ketebalan 1,7 cm doang tebalnya. Untuk bobot laptop ini hanya di sekitaran 1,4 kg dan chargernya ringan sekali di 145 gram. Jadi total beratnya kalau dibawa-bawa sekitar 1,5 kg-an ya, 1,5 lebih dikit gitu. Nah, untuk display, layar ini adalah panel IPS. Jadi enak dilihat dari segala penjuru. Ukurannya 14 inci, resolusinya juga udah Full HD 1080p ya.
60 Hz tentunya bukan laptop gaming ya. Memang dia baru 45% NTSC, belum 72% NTSC, tapi udah oke banget ya. Nah, 250 nits untuk tingkat kecerahannya dan lapisannya glossy. Ini membuat tampilan warna itu di layar kelihatan cerah banget, dan menyenangkannya adalah dari segala sudut juga dia kelihatannya asik-asik aja. Dan dia menggunakan micro edge bezel di bingkai kanan kirinya itu kelihatan tipis, sisi atasnya sedikit tebal memang karena ada kamera 720p 30 fps di situ. Nah, untuk audio ini speakernya stereo by Bang & Olufsen. Posisinya terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Terdapat software B&O Audio Control untuk mengatur audio profile dan equalizer. Untuk kualitasnya speaker ini luar biasa. B&O memang luar biasa banget. Bisa jadi ini adalah speaker laptop di bawah 10 juta yang terbaik. Suaranya menggelegar, cukup kencang juga suaranya walaupun menghadap ke bawah speakernya, tapi mantap banget. Jadi pastiin aja kalau kalian mau menikmati sepenuhnya, posisikan laptop ini di atas meja ya. Nah, untuk konektor di sisi kiri ada satu audio combo jack di situ yang 3,5 mm, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Di sisi kanan itu ada satu USB Type-C 3.2 Gen 2 10 Gbps yang sudah mendukung USB Power Delivery, display out dengan protokol DisplayPort 1.4 dan fitur HP Sleep and Charge. Ini bisa melakukan charging smartphone saat laptop berada dalam kondisi sleep sekalipun. Ya, kemudian ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps juga di sini, satu HDMI 2.0, masih ada HDMI gedenya ya, lalu satu DC-in tentunya untuk ngecharge. Nah, untuk keyboard, dia menggunakan keyboard dengan desain dan layout khas HP. Tombol powernya menyatu tapi terletak di sebelah kanan tombol delete, jadi aman sih sebetulnya. Ini mengurangi kemungkinan tertekannya tombol power secara tidak sengaja. Selain itu, saat tombol power tidak sengaja tertekan, laptop juga nggak langsung mati kok, aman. Nah, keyboard ini juga memiliki backlit warna putih dengan 2 tingkat kecerahan ya. Nah, untuk touchpadnya berukuran cukup besar, agak melebar ke kanan dari tombol spacebar. Tidak ada tombol klik kiri dan kanan, dan dia sudah mendukung Windows Precision Driver. Dari sisi keamanannya, dia menggunakan fingerprint reader yang terletak di bawah tombol anak panah keyboard. Dia juga sudah mendukung Windows Hello. Nah, untuk sistem pendinginnya tuh aktif dengan 1 fan dan 2 heat pipe. Intake-nya dari bawah, exhaust-nya ke arah belakang, ke arah layar. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Tentunya seperti biasa kita pakai Cinebench R15 20 kali loop, bukan supaya kalian bisa ngedit 3D di sini, tapi untuk ngelihat konsistensi performanya aja. Ya, terlihat bahwa prosesor yang satu ini dalam laptop ini ya mampu meraih skor maksimum di kisaran 840 poin. Lalu secara perlahan dia turun ke sekitar 730 poin untuk sustain performance-nya. Skor ini tergolong oke untuk sebuah prosesor 4 core 8 thread dengan TDP 15 watt. Kami juga mengamati suhunya ya pada saat kita pakai Cinebench R15 20 kali loop, dan terlihat bahwa saat awal terlihat suhu tertinggi mencapai hanya 80 derajat Celcius. Masuki run ketiga dan seterusnya dia spiking di kisaran 78 sampai 79 derajat Celcius di awal run, kemudian bertahan di kisaran 74 sampai 76 derajat Celcius. Jadi nggak ada masalah sebetulnya di sini ya. Nah, kalau pakai baterai gimana? Oke, kita coba lagi Cinebench R15 pakai baterai. Windows Power Mode kita set di Best Performance. Untuk sustain performance yang bisa dipertahankan di mode baterai, kita lihat bahwa skornya di kisaran 700 sampai 710 poin. Kelihatannya agak rendah dibandingkan pada saat nyolok ke charger ya. Tapi bedanya sebetulnya nggak jauh loh, cuma sekitar 3,4% di bawahnya. Jadi kayaknya nggak terlalu masalah sih jalan-jalan pakai ini nggak ngecharge pun. Oke, sekarang mari kita coba aplikasi untuk ngedit video. Adobe Premiere Pro CC 2021. Tentunya kita coba di Full HD Render Test karena dia 8 GB ya. Nah, source video 1080p 60 fps, durasi 2 menit 7 detik. Untuk editing udah biasalah, ini standar editing kami ya. Nah, kalau pakai software only rendernya itu selesai dalam waktu 9 menit 11 detik. Sementara kalau kita pakai Mercury Playback-nya di OpenCL itu 8 menit 18 detik. Nah, kayaknya cukup oke, tapi akan lebih baik lagi mungkin kalau kalian pakai 1080p 30 fps aja di sini ya. Nah, untuk suhu kerja pada saat render, CPU dari kisaran 65 sampai 70 derajat Celcius. Jadi nggak ada masalah, adem di sini. Oke, kita beralih ke DaVinci Resolve 17.2 free version, software editing gratis. Source videonya 2 menit 7 detik lagi, resolusinya juga Full HD 60 fps, editingnya sedikit berbeda dari yang kita pakai di Premiere. Nah, untuk output juga Full HD 60 fps ya. Sementara untuk codec ini H264. Hasilnya adalah untuk render kita selesai dalam waktu 6 menit 24 detik. Nah, pada saat render kita lihat bahwa suhu pada saat rendering ini agak tinggi. Kalau DaVinci selalu agak tinggi suhunya ya. Ini bisa mencapai sekitar 92 derajat Celcius memang.
tapi kemudian turun secara perlahan dan sustain di kisaran 70-an derajat Celcius. Jadi cuma diizinin sebentar doang di awal supaya kenceng, terus pelan-pelan diturunkan supaya aman. Bagus, keren. Oke, sekarang kita masuk ke gaming test. Kan katanya tadi harus bisa gaming dikit. Oke, CS:GO 1080p low. Masih bisa dapat 85 sampai 120 FPS. Lumayan ya. Lalu Dota 2 1080p fastest screen render masih di 100%. Kita masih bisa dapat 50 sampai 70 FPS. Lumayan banget. Scene ringan bisa sampai 90 FPS. Sepertinya nih efek dual channelnya ya. Mantep nih. Lalu eFootball atau PES 2021 720p medium bisa stabil di 60 FPS. Siapa yang main game ini? Oke, GTA 5 kemudian ya. 720p normal, masih 720p normal ya. Dia masih bisa dapat 60 sampai 70 FPS. Lumayan walaupun 720p tapi masih bisa dimainin game satu ini. Genshin Impact versi 2.2 sekarang ya, 1080p settingnya di low, dia stabil di 60 fps, dan kalau drop pun cuma sampai ke 59 fps. Ini wajar banget. Saat mainin Genshin Impact selama 30 menit, kami melakukan cek suhu CPU pada laptop ini, terlihat bahwa suhunya cuma ada di kisaran 74 sampai 76 derajat Celcius. Sangat-sangat aman sekali. Dan untuk permukaan laptopnya pada saat main game Genshin Impact selama 30 menit, kita melihat bahwa area palm rest ada di kisaran 20-an derajat Celcius, dan seluruh area keyboard berada di kisaran di bawah 40 derajat Celcius. Dengan area terendah berada di sisi kiri di kisaran 20-an derajat Celcius. Dan area terpanas ada di area tengah-tengah sekitar huruf P berada di kisaran 35 derajat Celcius. Jadi nggak ada masalah, ada mau main game pakai ini, hayo, tapi game ringan ya. Oke, kita beralih ke storage test. Untuk bacanya ada di kisaran 1506 Mbps dan untuk tulisnya di kisaran 978 Mbps. Ini memang bukan SSD yang paling kenceng yang pernah kami uji, tapi ini sudah jauh lebih cepat daripada SSD SATA yang biasanya 500 Mbps dan jauh lebih cepat daripada pakai harddisk yang cuma 100 Mbps. Jadi ini udah nyaman lah. Oke, kita beralih ke baterai test. Kapasitas baterainya adalah 43,3 Wh, nggak gitu gede ya. Brightness-nya 50%, volumenya 25%. Dan hasil pengujiannya adalah kita bisa melakukan video playback selama 12 jam. Ya, 12 jam lewat 5 menit. Ini bagus banget sih hasilnya. Bagus banget, bisa 12 jam. Nah, untuk charging gimana? Untuk 30 menit pertama charging itu dia mengisi hanya di 25%. Sementara untuk 2 jam dia mengisi di 96%. Untuk bisa sampai full 100% dibutuhkan waktu 150 menit. 2 jam 30 menit. Memang tidak tergolong cepat, akan tetapi melihat daya tahan baterainya yang bagus tadi, kita nggak banyak protes sih ya. Nah, oke, untuk harga di HP Store itu harganya kurang lebih 9.999.000. Tapi pada saat video ini dibuat dia sedang diskon jadi 9.299.000. Nah, semuanya sudah mencakup Windows 10 Home yang tentunya bisa di-upgrade gratis ke Windows 11, Office Home and Student 2019 ya, senilai 1,8 juta dan tetap ada di sini. Nggak akan minta kalian upgrade segala macam ya, nggak usah bayar lagi. Dan ada HP 15.6 value top load case. Ini laptop carrying bag ya, jadi tas ya. Lalu garansi 2 tahun dengan Accidental Damage Protection dari HP. Accidental Damage Protection atau ADP ini mengcover kerusakan akibat kelainan pengguna seperti jatuh nggak sengaja, ketumpahan air, korsleting listrik ya. Tentunya ada yang nggak di-cover seperti korosi, kena cairan berbahaya, bencana alam, kecelakaan, dan ya kalau dicuri itu salah kalian sendiri ya. Klaim ADP ini bisa dilakukan dengan membawa unit laptop beserta KTP dan invoice pembelian ke service center terdekat. 1 kali penggantian spare part per tahun ya. Total jadi kalian bisa melakukan 2 kali penggantian. Dan itu yang terhitung adalah yang kesalahan kalian sendiri. Total biaya servis tentunya harus tidak boleh melebihi dari harga laptopnya. Oke. Hal yang perlu diperhatikan apa aja? Yang pertama, layarnya color gamutnya adalah 45% NTSC. Untuk kegiatan editing foto dan gambar yang betul-betul butuh akurasi tinggi, kelas profesional, mungkin butuh monitor eksternal. Tapi sejujurnya kami merasa bahwa laptop ini layarnya udah cukup konsisten sih. Jadi kalau untuk kebutuhan sosial media biasa sih masih oke sih sebetulnya ya. Masih oke banget. Mungkin yang mesti diperhatikan adalah dia adalah layar yang glare, jadi bisa mantul-mantul. Dari sisi
menariknya, performa prosesor AMD Ryzen 3 5300U yang di sini ini oke banget. Ingat ya, ini prosesor 4 core 8 thread, bukan 2 core 4 thread, bukan 4 core doang, bukan. Ini adalah 4 core 8 thread. Mau dipakai buat video editing bisa, tapi emang sebaiknya di 1080p 30 fps supaya ekspornya nggak kelamaan ya. Mau dipakai gaming, ingat, ini bukan laptop gaming, tapi karena udah pakai dual channel, ternyata game populer seperti Genshin Impact dan GTA 5 itu udah bisa lumayan dimainkan di sini. Suhu kerja dan suhu permukaannya juga tergolong rendah di sini ya. Konfigurasi RAM yang dual channel itu ya membuat dia siap pakai banget, tapi dia juga bisa di-upgrade RAM-nya. Kapasitas SSD-nya cukup lega di 512 GB. Konektornya lengkap, sistem keamanannya juga lengkap, ada fingerprint sensor, dia udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2, garansinya udah 2 tahun plus ADP, dan udah siap upgrade ke Windows 11 gratis, dan Office-nya pun tersedia gratis. Dan yang terakhir, penampilannya. Keren ini. Jadi, kalau kalian sedang mencari sebuah laptop klasik yang berpenampilan berkelas, tipis, tidak terlalu berat, baterai cukup irit, dan cukup serba bisa, dengan harga di bawah 10 juta rupiah, sepertinya akan sulit untuk tidak menyarankan laptop yang satu ini. Dan RAM-nya juga bisa di-upgrade ya, jadi membuatnya kian menarik lagi. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.